Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, kita baca Al-Fatihah. Karena tadi pagi udah berdoa kan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Berdoa, mulai. Selesai. Ya. Pertemuan terakhir kita belajar tentang apa? Tentang akhlak terpuji. Ada yang masih ingat apa itu akhlak terpuji? Ya, betul sekali. Akhlak yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita akan belajar kebalikannya. Itu apa? Akhlak tercela. Tapi cara menghindarinya, bukan mempelajarinya. Cara menghindari akhlak tercela. Nah, pembelajaran ini Ibu berharap setelah pembelajaran nanti kalian jadi paham apa itu akhlak tercela, seperti apa akhlak tercela, dan bagaimana cara menghindarinya, kayak gitu. Dalam kehidupan sehari nanti kita jadi tahu, kita menentukan mana yang baik dilakukan dan mana yang buruk dilakukan, kayak gitu ya. Jadi kita bisa menentukan mana akhlak tercela dan mana akhlak terpuji, kayak gitu, intinya kayak gitu. Nah, pembelajaran hari ini, kita belajar dulu akhlak tercela itu apa. Kemarin akhlak terpuji. Akhlak terpuji kan akhlak yang disukai oleh Allah SWT. Kemudian kalau akhlak tercela sendiri apa? Yaitu akhlak yang tidak disukai oleh Allah SWT. Nah, kita akan membahas akhlak tercelanya itu. Yang pertama, kita akan membahas tentang israf. Ada yang tahu israf? Mungkin sering dilakukan tapi tidak tahu namanya. Seperti itu biasanya. Nah, israf ini adalah secara bahasanya itu berlebih-lebihan atau melampaui batas. Nah, secara istilah itu adalah suatu sifat yang melampaui batas atau berlebih-lebihan dalam bentuk ucapan atau perbuatan. Yang apa? Yang berakhirnya nanti akan menjadi pemborosan. Sebenarnya kita nggak apa-apa sih melakukan kayak menikmati hasil kita, pemberian dari Allah kayak gitu. Tapi kita juga dilarang untuk melakukan berlebih-lebihan. Misal kita mendapat uang, terus nanti kita buat belanja yang nggak ada manfaatnya, itu tidak boleh. Tapi lebih baik kita tabung. Nah, ini dalam Al-Quran Allah itu berfirman pada surat Al-A'raf ayat 31. Di sini Allah menyebutkan bahwa kita sebagai manusia itu tidak boleh melakukan berlebih-lebihan atau melampaui batas. Kemudian contohnya, contoh israf apa? Contohnya Ibu kasih contoh pada hari raya Idul Fitri aja. Ibu tanya, kalau lebaran Idul Fitri kalian beli baju berapa? Ada yang 1, terus 2, Masya Allah ada yang 5. Nah, pembelian yang 2, 3, 5 atau berapa itu yang dinamakan dengan israf. Jadi kita tidak boleh melakukan berlebihan atau melampaui batas. Ia tahu kita emang sedang melakukan perayaan kemenangan kan? Ya cukup kita beli 1 aja. Syukur-syukur nggak beli, masih ada pakaian yang baju baru tahun kemarin bisa dipakai lagi. Nah, cara menghindari dari israf itu gimana? Cara menghindarinya itu kita sebelum, misal kayak tadi membeli pakaian, kita berpikir dulu, pakaian kemarin juga masih bagus, kenapa beli lagi? Kayak gitu kan. Nah, itu kita
berpikir 2 kali untuk melakukan sesuatu. Apa manfaatnya? Gitu. Selanjutnya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampai sini paham yang tentang israf? Paham? Kalau paham kita lanjut. Yang kedua. Yang kedua adalah tafsir. Tafsir atau mubazir. Mubazir itu apa? Tidak ada manfaatnya. Nah, tafsir itu adalah melakukan berlebih-lebihan, melakukan yang tidak ada manfaatnya. Bahkan kalau kita melakukan tafsir itu bisa mendatangkan kerugian pada diri kita atau orang yang melakukan tafsir tersebut. Nah, kita juga dilarang untuk melakukan tafsir. Contohnya apa? Ya betul, contohnya kita makan atau minum terus sisa. Nah, makanan atau minuman kita yang sisa itu termasuk mubazir. Kemudian dalam Al-Quran sudah dituliskan firman Allah itu pada surat Al-Isra ayat berapa? Ayat 27. Di sini disebutkan bahwa orang yang melakukan mubazir itu adalah orang yang temannya setan. Betul. Satu. Kenapa bosan? Kalau bosan kita nyanyi yuk. Kita nyanyi dulu. Kita nyanyi bareng-bareng yuk. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati hentak kaki. Kalau kau suka hati hentak kaki. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati hentak kaki. Bisa? Bisa lah. Masih ngantuk? Yuk kalau masih ngantuk semuanya berdiri. Berdiri. Ayo aja berdiri. Ya, ikutin ya. Rentangkan tangan kita ke samping. Gerakin, naik, turun. Lemesin. Ya, biar tangan kita lemas. Lemasin semuanya. Udah? Sekarang ke depan. Bukan pijat-pijat, tapi lemasin. Dah? Dah. Masih? Kita lakukan lagi. Ke samping, ke depan, ke samping, ke depan. Nanti kita terakhir. Teriak, "Hah!" gitu biar lemas ya. Samping, depan, 1, 2, 3. Hah! Ya. Gimana? Masih? Ya. Cuci muka kalau yang masih ngantuk, boleh cuci muka. Ya, kita lanjutkan ya pembelajarannya. Kemudian yang ketiga adalah hibah. Hibah itu apa? Hibah adalah menggunjing atau membicarakan orang lain. Nah, di sini kita hibah itu membicarakan aib orang lain di hadapan orang lain. Kita tidak boleh menggunjing atau berhibah ya. Kan kasihan, masa kita mau melakukan membeberkan aib orang lain. Nah, Allah juga sudah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Di sini disebutkan bahwa kita juga dilarang untuk melakukan hibah. Kalau kita berhibah, kita sama saja memakan bangkai saudara kita sendiri. Seperti itu. Kemudian contohnya itu si A
bilang kepada si B kalau si C itu suka tukang kentut. Kalau di tempat umum si C kentut, itu kan aib si C, tapi si A itu membicarakan, si A itu membicarakan sama B kayak gitu. Itu tidak boleh. Contohnya, nah cara menghindari kita itu apa? Yang pertama, kita itu latihan beramanah, kemudian tidak mencari kejelekan orang lain. Terus apalagi? Kita menyadari bahwa diri kita itu, kalau diri kita itu mempunyai kelemahan masing-masing. Kemudian yang keempat, itu adalah fitnah. Fitnah itu adalah memberitakan yang tidak benar dengan tujuan untuk menjatuhkan orang lain. Itu tidak boleh. Nah, fitnah ini itu bahayanya itu lebih bahaya daripada pembunuhan. Itu ada dalam Al-Quran surat apa? Al-Baqarah ayat 191. Di sini disebutkan bahwa bahaya dari fitnah itu lebih besar, lebih bahaya daripada pembunuhan. Paham? Nah, contoh dari fitnah itu apa? Contoh fitnah itu sesuatu yang tidak benar. Misal si A mencuri, tapi si A itu mencuri. Nah, si A itu tidak mencuri, tapi si B itu bilang bahwa si A itu mencuri, kayak gitu. Nah, cara kita menghindari dari fitnah, karena fitnah itu akan mendatangkan akibat untuk diri kita itu, pergaulan kita apa? Pergaulan kita itu nanti kita dibenci sama orang lain. Kemudian kita dibenci. Setelah itu kita mendapat dosa. Selain itu apa lagi? Selain itu merugikan diri kita sendiri, masuk neraka. Sampai sini paham tentang israf, tafsir, hibah, dan fitnah? Ada yang mau bertanya? Lihat? Adik? Nia? Tidak ada? Ya udah, kalau tidak ada, kita bermain. Kita bermain lingkaran pelangi. Di sini Ibu udah siapkan, ini lingkaran pelanginya dan ini adalah dan ini adalah warna-warnanya. Nanti ini pertanyaannya ini. Tekniknya itu kita nanti putar lingkaran pelanginya. Kemudian nanti berhentinya di mana? Misal berhenti seperti ini, nanti kita ambil yang paling bawah. Kalau yang bawah coklat, nanti kita ambil pertanyaan warna coklat itu apa? Ya. Sekarang tanggal 15. Pertanyaan untuk nomor 15. Apa? Ini ya. Pertanyaan untuk nomor 15. Nanti kalau nomor 15 tidak bisa menjawab, nanti bisa dilempar ke temannya. Nanti nilai si nomor 15 itu buat yang bisa menjawab. Pertanyaannya, sesungguhnya pemborosan merupakan saudara dari apa? Iya, betul sekali, saudara dari setan. Tadi terdapat dalam Al-Quran ayat surat berapa? Al-Quran surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayat 27. Kita bermain lagi. Sekarang bulan 11. Nomor absen 11. Ya, Bang? Oh, iya. Ini ya. Mana
pergaulannya nanti kita dibenci. Ada yang mau melengkapi? Ya, apa dia? Merugikan diri kita, terus masuk neraka. Ada yang mau jawab lagi? Tidak. Kita lanjut sekali lagi. Sekarang tahun 2020, berarti nomor absen 20. Gimana nih? Kita putar lagi ya, putar sekali lagi. Warna orange. Ya, untuk yang nomor absen 20. Nih ya. Di mana? Nih, sama kan? Pertanyaannya, sesuatu yang dimaksudkan untuk menjatuhkan seseorang merupakan pengertian dari apa? Tadi apa? Isra, tafsir, hibah, atau fitnah? Pengertiannya, sesuatu yang dimaksudkan untuk menjatuhkan seseorang. Menjatuhkan seseorang. Tadi ibu sudah jelaskan apa? Ya, apa? Fitnah. Betul sekali. Pintar ya? Nah, jadi contohnya itu seperti itu. Berarti semuanya udah paham. Nah, sekarang ibu mau kasih kalian tugas. Tugasnya itu kalian sebutkan akhlak tercelanya. Terus nanti itu masuknya apa? Akhlak tercela. Sebutkan, cari akhlak tercela minimal 5. Minimal ya, minimal 5 akhlak tercela. Kemudian kalian cari solusinya untuk menghindari akhlak tersebut. Carilah minimal 5 akhlak tercela. Kemudian cari solusinya untuk menghindari. Paham semuanya? Misal kayak gini. Misal akhlak tercelanya itu merokok. Merokok termasuk akhlak tercela. Itu masuk pada tafsir. Karena apa? Karena merokok itu tidak ada manfaatnya dan juga merugikan diri kita sendiri, yaitu merugikan kesehatan kita. Nah, cara menghindarinya apa? Cara menghindarinya kita mengurangi merokok. Seperti itu, perlahan-lahan. Kalau sudah terlalu, berarti kita perlahan-lahan. Misal kita berpergian, di sana kita biasanya apa, merokok. Nah, kita bawa permen. Nanti kita makan permennya, kayak gitu. Teman-teman pada merokok, kalian makan permen. Seperti itu. Paham tugasnya? Ya, kalau paham, ini dikerjakan satu orang jangan sama. Satu sama lain itu tidak boleh sama. Minimal 5 akhlak tercela. Kemudian solusi menghindari akhlak tersebut bagaimana? Paham ya? Paham. Jadi kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Berarti apa? Akhlak tercela itu adalah akhlak yang tidak disukai Allah. Nah, akhlak tercela itu ada israf, tafsir, kemudian fitnah, selanjutnya hibah. Cara menghindarinya kita tadi apa? Lebih utamanya kita mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian memikirkan manfaat atau akibat dari perbuatan kita. Terus apa lagi? Kemudian kita tadi berarti kita sudah bisa membedakan mana itu akhlak terpuji dan mana akhlak tercela. Mungkin seperti itu. Ibu harap nanti kalian dalam kehidupan sehari-hari bisa menentukan mana akhlak tercela
tercela dan mana akhlak terpuji. Jadi kalian lebih bisa menentukan untuk mengambil keputusannya, ya. Mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul sekian dan sebentar lagi bel, Ibu mohon maaf kalau banyak salah dalam pengucapan, menyinggung perasaan kalian. Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang.